Dor, hai guys. Pelantikan Presiden terpilih Pak Prabowo dengan Pak Gibran tinggal menghitung hari ya. Di mana mereka berdua akan dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 ini. Itu artinya Kabinet Indonesia Maju yang dikomandani oleh Pak Jokowi dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin juga akan segera berakhir masa tugasnya. Di video ini kita akan melihat kekayaan terakhir dari para menteri dan para pejabat setingkat menteri di Kabinet Indonesia Maju. Kita juga akan melihat berapa kenaikan atau penurunan kekayaan dari para menteri atau pejabat setingkat menteri ini ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke daftarnya. Daftar pertama adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu Pak Hadi Cahyanto. Beliau menjabat sebagai Menko Polhukam sejak tanggal 21 Februari tahun 2024. Total harta kekayaan beliau pada laporan terakhirnya adalah 24 miliar 213 juta 3.580 rupiah. Sedangkan laporan harta kekayaan beliau saat pertama beliau menjabat pada tahun 2022 adalah sebesar 22 miliar 844 juta 574.594 rupiah atau naik sebesar 5,99% atau jika dirupiahkan sebesar 1,3 miliar kenaikannya. Daftar selanjutnya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Pak Airlangga Hartarto. Total harta kekayaan beliau adalah 411 miliar 677 juta 681.844 rupiah. Sedangkan laporan awal beliau saat menjabat sebagai Menko Perekonomian adalah pada tahun 2019 dengan total harta kekayaan sebesar 253 miliar 678 juta 497.212 rupiah atau naik sebesar 62,28% atau sekitar 157 miliar dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Daftar berikutnya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Total harta kekayaan beliau adalah 1.043 miliar 460 juta 709.886 rupiah. Sekarang kita akan melihat total harta kekayaan beliau pada awal menjabat di periode kedua Pak Jokowi ya sebagai Menko Marves, yaitu sebesar 677 miliar 440 juta 505.710 rupiah atau naik sebesar 54,03% atau 366 miliar selama 5 tahun masa jabatan beliau ya. Daftar selanjutnya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhadjir Effendi. Total harta kekayaan beliau adalah sebesar 44 miliar 580 juta 993.681 rupiah. Sekarang kita akan lihat laporan di awal beliau menjabat atau pada tahun 2019 ya, yaitu sebesar 81 miliar 7 juta 102.922 rupiah atau turun sebesar 44,97% atau jika dirupiahkan sekitar 36 miliar penurunan harta kekayaan beliau selama 5 tahun ini. Daftar selanjutnya adalah Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno. Total harta kekayaan beliau adalah 15 miliar 55 juta 974.417 rupiah. Sekarang kita akan melihat laporan harta kekayaan beliau saat awal menjabat sebagai Mensesnek ya di periode kedua Pak Jokowi tahun 2019, yaitu sebesar 8 miliar 245 juta 929.078 rupiah dengan persentasi kenaikan sebesar 82,59% atau jika dirupiahkan adalah sekitar 6,8 miliar dari periode 2019 sampai 2024. Daftar selanjutnya adalah Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Total harta kekayaan beliau adalah 25 miliar 898 juta
Rp566.375. Sekarang kita akan melihat laporan harta kekayaan beliau saat awal menjabat pada tahun 2019, yaitu sebesar 18.940.466.263 rupiah dengan presentasi kenaikan sebanyak 43,16%, atau jika dirupiahkan adalah sekitar 7,8 miliar dalam periode 2019 sampai 2024. Daftar selanjutnya adalah Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi. Total harta kekayaan beliau adalah 34.948.243.631 rupiah. Sekarang kita akan melihat laporan harta kekayaan beliau saat awal menjabat di periode kedua pemerintahan Pak Jokowi tahun 2019, yaitu sebesar 18.072.415.346 rupiah dengan presentasi kenaikan sebanyak 93,38%, atau jika dirupiahkan adalah sekitar 16,8 miliar rupiah. Daftar berikutnya adalah Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto. Total harta kekayaan beliau adalah 2.042.042.732.691 rupiah. Sekarang kita akan melihat laporan harta kekayaan beliau saat awal menjabat pada tahun 2019, yaitu 2.956.560.835 rupiah dengan presentasi kenaikan sebesar 1,83%, atau kalau dirupiahkan sekitar 36,7 miliar. Daftar berikutnya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pak Supratman Andi Aktas. Beliau mulai menjabat sebagai Menkumham pada tanggal 19 Agustus tahun 2024. Total harta kekayaan beliau adalah 22.899.840.099 rupiah. Dan karena beliau baru menjabat sebagai Menkumham pada tanggal 19 Agustus ini, jadi kita tidak membandingkan harta kekayaannya ya. Daftar berikutnya adalah Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Total harta kekayaan beliau adalah 79.891.692.348 rupiah. Sedangkan laporan harta kekayaan beliau pada tahun 2019 adalah 47.533.517.726 rupiah. Jadi persentasi kenaikan harta kekayaan beliau adalah sebesar 67,97%, atau jika dirupiahkan adalah sekitar 32,3 miliar. Daftar berikutnya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pak Bahlil Lahadalia. Total harta kekayaan beliau adalah sebesar 310.040.76.693 rupiah. Sedangkan laporan harta kekayaan beliau tahun 2019, di mana beliau baru menjabat sebagai Menteri Investasi, adalah sebesar 295.149.680.731 rupiah. Jadi total persentase kenaikan harta kekayaan beliau adalah sebesar 5,17%, atau jika dirupiahkan sebesar 15,2 miliar rupiah. Daftar selanjutnya Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Total harta kekayaan beliau adalah 197.538.748.706 rupiah. Sedangkan laporan kekayaan beliau saat awal menjabat pada tahun 2019 adalah 216.964.724.519 rupiah. Jadi penurunan kekayaan beliau adalah sebesar 8,83%, atau sekitar
miliar rupiah. Beliau turun ya kekayaannya dari 2019 ke 2024, bukan naik. Daftar selanjutnya adalah Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan. Total harta kekayaan beliau adalah 32 miliar 612 juta 623.467 rupiah. Sekarang kita akan melihat harta kekayaan beliau saat pertama menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2022, yaitu sebesar 27 miliar 730 juta 354.340 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 17,61% atau sekitar 4,8 miliar rupiah kenaikannya. Daftar berikutnya adalah Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman yang mengisi jabatan Menteri Pertanian di periode pertama Kabinet Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala ya, dan kembali menjadi Menteri Pertanian sejak tanggal 25 Oktober tahun 2023 sampai saat ini dengan total harta kekayaan sebesar 1.196 miliar 888 juta 974.071 rupiah. Sekarang kita akan melihat harta kekayaan beliau pada tahun 2019 ya, di akhir masa jabatan beliau sebagai Menteri Pertanian di Kabinet Pak Jokowi dan Pak JK, yaitu sebesar 279 miliar 580 juta 104.564 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 328,10% atau sekitar 917 miliar kenaikannya dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Ada kemungkinan saat beliau tidak menjadi menteri, beliau fokus ke usaha atau bisnisnya ya, atau mungkin juga membuka bisnis baru sehingga kekayaannya bisa melonjak tajam. Daftar selanjutnya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya Bakar. Total harta kekayaan beliau adalah 6 miliar 14 juta 676.264 rupiah. Sekarang kita akan melihat harta kekayaan beliau saat pertama kali menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, yaitu sebesar 4 miliar 306 juta 479.236 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 39,67% atau sekitar 1,7 miliar. Daftar berikutnya adalah Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi. Total harta kekayaan beliau adalah 43 miliar 678 juta 487.374 rupiah. Sekarang kita akan melihat harta kekayaan beliau pada tahun 2019 di awal masa jabatan beliau sebagai Menteri Perhubungan, yaitu sebesar 41 miliar 238 juta 318.908 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 5,92% atau kalau dirupiahkan sekitar 2,4 miliar rupiah. Daftar selanjutnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Sakti Wahyu Trenggono. Total harta kekayaan beliau adalah 2.665 miliar 900 juta 513.951 rupiah. Sedangkan harta kekayaan saat awal beliau menjabat tahun 2020 adalah sebesar 2.428 miliar 784 juta 82.979 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 9,76% atau sekitar 237 miliar. Daftar selanjutnya adalah Menteri Ketenagakerjaan. Jabatan ini sebelumnya diisi oleh Ibu Ida Fauziah dan beliau mengundurkan diri per tanggal 30 September tahun 2024 ini. Karena penggantinya adalah Pak Airlangga Hartarto sebagai pelaksana tugas, jadi kita akan melihat harta kekayaan Ibu Ida Fauziah ya. Total harta kekayaan beliau adalah 21 miliar 84 juta 262.274 rupiah
Sekarang kita akan melihat harta kekayaan beliau saat awal menjabat ya pada tahun 2019, yaitu sebesar 15 miliar 245 juta 553.504 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 38,30% atau sekitar 5,8 miliar. Daftar selanjutnya adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Abdul Halim Iskandar. Beliau juga sebenarnya sudah mengundurkan diri pada tanggal 30 September tahun 2024 ya. Tapi pengganti beliau adalah Pak Muhadjir Effendi sebagai pelaksana tugas. Jadi kita tetap akan melihat harta kekayaan dari Pak Abdul Halim Iskandar. Dengan total harta kekayaan sebesar 13 miliar 203 juta 702.937 rupiah. Kita akan membandingkan harta kekayaan beliau saat awal menjabat ya, yaitu pada tahun 2019 sebesar 6 miliar 286 juta 513.712 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 110,03% atau sekitar 6,9 miliar rupiah. Daftar berikutnya adalah Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin yang mulai menjabat sejak 23 Desember tahun 2020. Total harta kekayaan beliau adalah 200 miliar 537 juta 426.176 rupiah. Sedangkan harta kekayaan beliau saat awal menjabat sebagai Menteri Kesehatan adalah 164 miliar 560 juta 176.275 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 21,86% atau sekitar 35,9 miliar. Daftar berikutnya adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pak Nadiem Anwar Makarim. Laporan harta kekayaan terakhir beliau adalah sebesar 906 miliar 57 juta 161.325 rupiah. Sedangkan laporan awal beliau saat menjabat adalah 1 triliun 225 miliar 6 juta 640.485 rupiah atau turun sebesar 26,04% atau jika dirupiahkan sebesar 318 miliar penurunannya. Daftar selanjutnya adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pak Basuki Hadi Mulyono. Total harta kekayaan beliau adalah 33 miliar 166 juta 308.557 rupiah. Kita akan membandingkan harta kekayaan beliau saat awal menjabat ya pada tahun 2019, yaitu sebesar 19 miliar 428 juta 894.300 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 70,71% atau sekitar 13,7 miliar. Daftar berikutnya adalah Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf yang mulai menjadi Menteri Sosial sejak tanggal 11 September tahun 2024. Laporan harta kekayaan terakhir beliau adalah pada tahun 2024 ini saat beliau masih menjadi wali kota Pasuruan. Total harta kekayaan beliau adalah 26 miliar 274 juta 196.491 rupiah. Karena beliau baru masuk ke dalam kabinet sekitar 1 bulanan, jadi kita tidak membandingkan harta kekayaan beliau ya. Daftar berikutnya adalah Menteri Agama Pak Yakut Kholil Qomas. Beliau menjabat sebagai Menteri Agama sejak 23 Desember tahun 2020. Total harta kekayaan beliau di laporan terakhirnya adalah 12 miliar 732 juta 5.102 rupiah. Sedangkan di laporan saat pertama awal menjabat pada tahun 2020 adalah 11 miliar 158 juta 93.639 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 14,11% atau sekitar 1,5 miliar.
Daftar berikutnya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau masuk ke dalam kabinet sejak Desember tahun 2020. Total harta kekayaan beliau di laporan terakhirnya adalah 7 triliun 977 miliar 146 juta 639.632 rupiah. Sedangkan laporan di awal menjabat pada tahun 2020 adalah 3 triliun 815 miliar 767 juta 386.190 rupiah dengan persentase kenaikan kekayaan sebesar 109,06% atau sekitar 4,1 triliun. Daftar berikutnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Budi Ari Setiadi. Beliau mulai menjabat dari tanggal 17 Juli tahun 2023. Total harta kekayaan beliau di laporan terakhirnya adalah sebesar 102 miliar 117 juta 900.000 rupiah. Sedangkan laporan awal saat beliau masuk ke kabinet adalah pada tahun 2019 ya, saat beliau menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Total harta kekayaan beliau di tahun 2019 adalah 100 miliar 614 juta 600.000 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 1,49% atau sekitar 1,5 miliar. Daftar selanjutnya adalah Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Mas Duki. Laporan kekayaan terakhir beliau adalah 4 miliar 164 juta 548.960 rupiah. Sedangkan laporan di awal beliau menjabat pada tahun 2019 adalah 3 miliar 517 juta 406.031 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 18,40% atau sekitar 600 juta rupiah. Daftar berikutnya adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati. Laporan harta kekayaan terakhir beliau adalah 9 miliar 916 juta 996.090 rupiah. Sedangkan laporan harta kekayaan di awal beliau menjabat pada tahun 2019 adalah 8 miliar 310 juta 755.735 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 19,33% atau sekitar 1,6 miliar. Daftar berikutnya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pak Abdullah Azwar Anas, yang mulai menjabat sejak tahun 2022. Total harta kekayaan beliau di laporan terakhirnya adalah 21 miliar 35 juta 858.468 rupiah. Sedangkan laporan kekayaan di awal beliau menjabat pada tahun 2022 adalah sebesar 17 miliar 638 juta 855.067 rupiah dengan persentase kenaikan sebesar 19,26% atau sekitar 3,3 miliar. Daftar berikutnya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Pak Suharso Monoarfa. Laporan harta kekayaan terakhir beliau pada tahun 2023 yaitu sebesar 43 miliar 859 juta 62.668 rupiah. Sedangkan laporan harta kekayaan di awal masa menjabat pada tahun 2019 adalah sebesar 59 miliar 861 juta 206.050 rupiah. Jadi harta kekayaan beliau turun sebesar 26,73% atau turun sebesar 16 miliar. Daftar berikutnya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau mulai menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 21 Februari 2024. Harta kekayaan beliau adalah sebesar 116 miliar 530 juta 289.450 rupiah
Karena jabatan beliau belum ada setahun, jadi kita tidak membandingkan harta kekayaannya ya. Daftar berikutnya adalah Menteri Badan Usaha milik negara, Pak Erick Thohir. Laporan terakhir kekayaan beliau adalah sebesar 2.331.474.354 rupiah. Sedangkan laporan harta kekayaan beliau di awal masa jabatan pada tahun 2019 adalah 2.316.600.097.385 rupiah, atau turun sebesar 0,14%, atau jika dirupiahkan turun sebesar 3,1 miliar. Daftar berikutnya Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Aryo Bimo Nandito Aryotejo, atau biasa dikenal Pak Dito Aryotejo. Beliau mulai menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada tanggal 3 April tahun 2023. Laporan harta kekayaan terakhir beliau adalah 288.724.801.483 rupiah. Sedangkan laporan di awal menjabat pada tahun 2023 adalah 285.465.579.658 rupiah, atau naik dengan persentase sebesar 2,22%, atau sekitar 6,2 miliar. Daftar berikutnya adalah Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pak Rosan Perkasa Roslani. Beliau mulai menjabat sejak tanggal 19 Agustus tahun 2024. Laporan harta kekayaan terakhir beliau adalah 860.715.364.555 rupiah. Karena beliau baru menjabat, jadi kita tidak membandingkan harta kekayaannya. Selanjutnya adalah pejabat setingkat menteri, Jaksa Agung Republik Indonesia, Pak ST Burhanuddin. Laporan terakhir harta kekayaan beliau adalah 11.840.701.499 rupiah. Sedangkan laporan awal harta kekayaan beliau pada tahun 2019 adalah 8.777.859.474 rupiah, dengan persentase kenaikan sebesar 34,89%, atau sekitar 3 miliar. Daftar berikutnya adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, yang mulai menjabat sejak bulan November tahun 2023. Total harta kekayaan beliau adalah 19.572.249.865 rupiah. Karena beliau baru menjabat sekitar setahun, kita tidak membandingkan harta kekayaan beliau ya. Daftar berikutnya adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang mulai menjabat sejak 27 Januari tahun 2021. Total harta kekayaan beliau adalah 13.132.178.264 rupiah. Sedangkan laporan harta kekayaan beliau tahun 2020 saat beliau baru menjabat adalah 8.664.735.000 rupiah, atau naik sebesar 51,56%, atau sekitar 4,4 miliar. Daftar berikutnya adalah Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung yang sudah mengundurkan diri pada tanggal 22 September tahun 2024. Karena pengganti beliau adalah Pak Pratikno sebagai pelaksana tugas, maka dari itu kita akan melihat harta kekayaan dari Pak Pramono Anung ya. Total harta kekayaan terakhir beliau adalah 104.285.030.477 rupiah. Sedangkan pada laporan di awal beliau menjabat pada tahun 2019 adalah sebesar 97.292.063.993 rupiah, dengan persentase kenaikan sebesar 7,19%, atau sekitar 6,9 miliar. Daftar berikutnya adalah Kepala Badan Intelijen Negara,
Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Laporan terakhir beliau di Badan Intelijen Negara tidak bisa ditemukan ya, karena mungkin sangat rahasia. Tapi ada laporan beliau saat masih berdinas di Polri, yaitu sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri atau Kalemdiklat pada tahun 2013 dengan total harta kekayaan sebesar 22 miliar 897 juta 379.555 rupiah. Dan kita sampai di daftar terakhir, yaitu Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Laporan terakhir harta kekayaan beliau adalah sebesar 53 miliar 88 juta 83.579 rupiah. Sedangkan laporan kekayaan di awal beliau menjabat adalah 46 miliar 137 juta 114.631 rupiah. Laporan ini di tahun 2019 ya, dengan persentase kenaikan sebesar 15,07% atau sekitar 6,9 miliar. Oke guys, jadi gitu aja buat video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah dalam penyebutan nama. See you, sampai ketemu di video selanjutnya.